Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya KPU batalkan aturan merahasiakan 16 dokumen capres dan cawapres. Jadi berisiknya netizen di sosial media ternyata sangat berguna sekali ya. Akibat netizen terus bersuara, yaitu KPU merahasiakan dokumen capres dan cawapres, sehingga pada akhirnya pun ya KPU membatalkan merahasiakan 16 dokumen capres maupun cawapres. Artinya apa yang selama ini disuarakan oleh masyarakat maupun netizen di sosial media ternyata sangat berguna. Jadi sepertinya mereka berpikir ulang membuat putusan tersebut karena mereka tidak mau ya seperti yang terjadi di Nepal kemarin. Karena baru saja kemarin kita lihat DPR baru di demo, masa KPU membuat keputusan-keputusan yang justru membuat rakyat marah lagi. Sehingga mereka pun berpikir dua kali. Kita lihat banyak sekali netizen bersuara di sosial media. Media-media sosial, kami memandang perlu untuk melakukan beberapa langkah. Hari ini kami sudah melakukan pleno, hadir bersama-sama kita semua dalam kegiatan konferensi ini. Ada Ketua KPU Pak Muhammad Afifuddin, ada Pak Pasada Anarhab, ada Ibu Iva Rosita, kemudian ada Pak Idam Holik, Pak Yulianto Sudrajat, dan kemudian Pak Sekjen. Ibu Betty kebetulan memang sedang menjalankan tugas, jadi belum bisa bergabung. Nah, teman-teman, terkait dengan perkembangan yang keluar pasca ditetapkannya surat keputusan KPU nomor 731, kami juga mengapresiasi respon, catatan, dan kritik dari masyarakat. Tentu saja keluarnya surat keputusan tersebut punya dasar dan alasan mengingat perkembangan-perkembangan yang berbeda. Meski demikian, tentu kami sebagai lembaga tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi kami sebagaimana prinsip pemilu secara transparan dan terbuka, tetapi juga tidak dapat mengabaikan undang-undang tentang keterbukaan informasi dan juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, tetapi memang pasca pemilu ada perkembangan yang berbeda dan itu menjadi dasar kami. Nanti soal setelah dikritik dan dirujak habis oleh netizen, KPU akhirnya membatalkan aturan yang terkesan melindungi Jokowi dan juga Gibran. Sebelumnya KPU sempat membuat publik bingung. Pasalnya mereka tiba-tiba membuat aturan yang cukup aneh. Mereka membuat aturan di mana dokumen ijazah yang menjadi syarat capres dan juga cawapres tidak bisa dibuka ke publik. Jadi ceritanya mereka ini mau merahasiakan dokumen ijazah milik capres dan juga cawapres agar tidak bisa diakses oleh publik. Lah publik bertanya dong, alasannya apa? Karena aturan KPU ini bertentangan dengan undang-undang soal keterbukaan informasi pejabat publik. Memangnya kalau rakyat tahu ijazah capres dan juga cawapresnya, kenapa? Ada masalah apa? Gak heran muncul dugaan bahwa KPU sedang melakukan manuver politik nih untuk melindungi Jokowi dan juga Gibran, yang kebetulan saat ini mereka berdua ini aslian ijazahnya sedang digugat nih di pengadilan. Ada juga spekulasi yang bilang kalau KPU ini takut terseret dalam kasus dugaan ijazah palsu keduanya. Karena bagaimanapun KPU ini adalah pihak yang bertanggung jawab ya, yang memverifikasi dan meloloskan kedua orang tersebut sebagai peserta Pilpres, sebagai capres maupun cawapres. Jadi kalau seandainya ijazah Jokowi dan juga Gibran terbukti di pengadilan tidak sah ataupun palsu, ya otomatis KPU juga bakalan terseret kan. Meski KPU sudah membantah bahwa aturan itu bukan untuk melindungi Jokowi dan juga Gibran, namun opini sudah terlanjur terbentuk nih di publik. Dan ini bisa jadi presiden buruk buat KPU ke depannya. Dan setelah aturan KPU ini mendapatkan kritikan tajam dari publik sekaligus juga dirujak habis oleh netizen, KPU akhirnya membatalkan aturan ini. Mereka bilang, ya udah deh, kita batalin aturannya. Makanya kalau KPU tidak mau dicurigai oleh rakyat, jangan macem-macem deh. Menyesuaikan undang-undang keterbukaan informasi publik, gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan ini dalam kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan. KPU bantah bahwasannya peraturan yang mereka buat untuk menyembunyikan ijazah para calon dan wakil presiden di 2029 itu tidak ada terkaitan antara keluarga Jokowi dan Gibran. Nah, menjadi pertanyaan saya, bagaimana kami bisa percaya Anda? Karena isu yang kamu keluar ini pada waktu permasalahan ijazah Gibran ini sedang heboh-hebohnya. Nah, lagian di sini Pak,
Untuk apa Anda menyembunyikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden? Untuk apa Anda sembunyikan? Sebenarnya itu semua harus dipublikasi supaya apa? Orang bisa tahu, oh kualitas pemimpin kita atau kualitas calon pemimpin kita ini memang pendidikannya bagus, seperti itu. Ini Anda buat peraturan yang menurut saya kocak. Ngapain coba kamu sembunyiin ijazah para calon presiden dan calon wakil presiden? Gunanya buat apa? Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang Kalau Bu Ferry Amsari, lagi-lagi melihat momentumnya ini ditekan Agustus, lalu dalam waktu 1 bulan akhirnya dibatalkan karena ada kritik keras dari publik juga. Anda melihat ada indikasi pelanggaran tidak dalam waktu dari ini diteken sampai akhir hari ini dibatalkan? Ya, nanti tentu harus ada proses yang fair ya untuk membuktikan itu. Tetapi saya melogikakannya sangat menarik. Misalnya perkara di pengadilan negeri itu perdata perbuatan melawan hukum soal ijazah. Ijazah itu muncul karena adanya status persamaan paket C. Karena ada ijazah kursus berbahasa Inggris di luar negeri. Nah, logika yang menarik, biasanya kalau saya kursus bahasa Inggris di luar, itu tidak mungkin disamakan dengan paket C, karena paket C itu kan tidak hanya belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang timbul tanda tanya, kok disamakan ya? Apa yang menyebabkan itu disamakan? Pertanyaan lebih menarik penyelenggara adalah, kenapa penyelenggara tidak melakukan cross check ya? Apakah benar boleh ijazah yang disetarakan paket C berasal dari kursus bahasa Inggris di luar negeri? Nah, ini nanti tentu harus dielaborasi ya di dalam proses persidangan. Apakah KPU menyadari bahwa proses penyetaraan itu bermasalah? Kan mereka harus membuktikan itu tahapan-tahapan. Kalau ternyata KPU mengabaikan sesuatu yang seharusnya patut diduga bermasalah, maka bisa saja ada dugaan bahwa KPU tidak mandiri. Mereka disusupi kepentingan politik. Nah, itu sekali lagi itu proses pembuktian. Dan mudah-mudahan nanti di pengadilan itu akan terbuka tuh. Kenapa kemudian itu diperbolehkan oleh KPU? Padahal itu pakai C yang disetarakan hanya karena kursus bahasa Inggris di luar. Karena logikanya tidak mungkin itu boleh disetarakan. Kenapa kemudian KPU mengabaikan hal-hal yang kemudian perlu kemudian ditelaah oleh KPU. Nah, sekali lagi tentu ini supaya fair juga bagi KPU diberi ruang untuk membuktikan. Cuman bagi saya ini ada logika yang bertabrakan
yang memperlihatkan sesuatu telah terjadi dalam proses pencalonan kemarin. Jadi ini akan menarik ya, KPU-nya memperbolehkan sesuatu yang terlarang, Mahkamah Konstitusinya membuka jalan, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal. Oke, nah Pak Ferry, artinya kalau kita membayangkan juga transparansi ini sudah ada dampak, sudah ada persepsi di publik yang tidak baik soal transparansi itu. Apa yang bisa dilakukan KPU sekarang? Apa yang harus diantisipasi oleh KPU? Singkat saja, Pak. Ya, tentunya yang harus diantisipasi oleh KPU segala hal yang memang terkait dengan soal regeling dan basicing, aturan ataupun keputusan, itu betul-betul harus mencerminkan sesuatu yang memang bisa dibuka oleh publik, dan itu harus betul-betul ada uji publik yang memang dilakukan. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting, sehingga nanti tidak ada satwa sangka yang memang muncul kepada lembaga yang memang menangani proses pemilu. Karena saya meyakini satu-satunya lembaga ini ya cuma KPU aja dan Bawaslu yang memang itu harus terbuka terkait dengan soal aktivitas proses pemilu. Nah, ini yang penting, kiranya masyarakat juga akan terus mengawasi, apalagi kan sekarang sudah sangat well informed, ya, terbuka terhadap berbagai hal-hal yang memang dilakukan oleh penyelenggara negara seperti itu. Oke, hak publik untuk mendapat informasi itu harus ditekankan, dan kami juga tadi sudah mengundang perwakilan dari KPU, pimpinan KPU, tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Pak Ferry Kurnia dan Bung Ferry Amsari, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya.